الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah alamin. Kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 yang dibacakan oleh Ustadz Azmi. Subhanallah, makasih banyak Ustadz. Dan mari sama-sama kita simak kajian tafsirnya bersama guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah. Silakan Ustazah. Terima kasih Mas David, qori kita yang telah membacakan ayat Al-Ahqaf 15 ini. Sungguh indah ya Bu ya, suaranya ya. Sebelumnya saya ingin sapa dulu ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dan para jamaah Cahaya Hati Ainus yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Amma ba'd. Ibu, Bapak, Cahaya Hati Ainus, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik sekali terkait ayat 15 di surah Al-Ahqaf ya. Tadi sudah disampaikan, dibacakan dengan sangat lantang dan merdu sekali oleh qori kita. Apa bunyi ayatnya? Akan saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Ini dalam tafsiran Jalalain ya. Tafsir Jalalain ini yang biasanya sering dipelajari oleh para santri ya di pondok-pondok. Di sini disebutkan wa fi qiraati ihsanan ay amarnahu ayyuhsina ilaihima. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, bukan hanya salah satu tapi kedua orang tua. Dalam ayat lain disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua itu tingkatannya di bawah setelah melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Allah sampaikan sembahlah Allah. Kalau udah disembah wala tusyriku billah, jangan kita sekutuin. Jadi di sini diperintahkan bukan hanya menyembah tapi menyembah dan mengesakan Allah. Menganggap bahwa Tuhan itu hanya satu memang, gak ada lagi selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang dia ngaku Islam, dia ngaku Tuhannya Allah, tapi masih ada yang lain dia sembah, berarti ini dia belum memurnikan penyembahan kepada Allah seutuhnya. Ya Bu ya, ada orang pengen kaya nyembah pohon. Ada orang pengen dapat jodoh datang ke dukun.
Ada orang pengen naik jabatannya, datang ke orang pintar dan lain sebagainya. Artinya kita belum yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata selain menyembah Allah yang disuruh pertama kali, amal kedua yang paling baik disebutkan dalam Al-Qur'an, wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa berbuat baik kepada orang tua itu diharuskan? Karena tanpa orang tua nggak mungkin kita lahir ke dunia. Kalau ibu bapak lagi marah sama anaknya sering terucap kata-kata begini. Aduh, bener-bener deh punya anak, luar biasa, nggak bisa dibilangin. Kalau bisa dibalikin lagi ke perut nih katanya. Suka bilang begitu ya. Kalau bisa dulu nggak usah dilahirin. Kira-kira saya ingin tanya kepada ibu bapak dan jamaah sekalian. Anak itu lahir yang kepengen orang tua atau dia yang request minta dilahirin? Yang minta siapa? Orang tua. Bahkan datang ke dokter untuk program, minta doa sana sini biar dikasih anak. Tapi begitu Allah kasih kita anak, seringkali doanya, buat apa kamu dilahirin kalau kerjaannya nyusahin orang tua, dibalikin sama anaknya. Bu, Pak, mohon maaf, saya nggak pernah minta dilahirin dari ibu ataupun bapak. Tapi ibu sama bapak yang berhutang kepada saya dengan kehadiran saya, sempurnalah ibu bapak jadi orang tua. Betul atau tidak? Betul. Nah ini salah satu hal yang harus kita ingat ibu bapak sekalian. Anak-anak juga harus diingat. Kenapa kok kita harus berbuat baik sama orang tua? Apa cara berbuat baik sama orang tua? Ada dua. Pertama, berbuat baik ketika orang tua masih hidup. Yang kedua, berbuat baik ketika orang tua telah wafat ataupun meninggal. Bagaimana tata cara berbuat baik ketika orang tua masih hidup? Pertama, wa kullahuma qaulan karima, dalam ayat lain disebutkan kalau ngomong dengan lemah lembut, perkataan yang mulia, tidak menyinggung hati orang tua, tidak menyakiti, menggentak dan lain sebagainya, apalagi mengatakan hal-hal yang akhirnya orang tua nggak redo sama kita. Ini banyak nggak kejadian begini, Bu? Banyak ya. Ini jadi renungan buat kita, apalagi yang sudah dewasa, pintar-pintar ketika berkomunikasi dengan orang tua. Itu salah satu kebaikan yang bisa dilakukan, yaitu menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Selanjutnya apa? Kalau kita punya rizki lebih, kita nafkahin orang tua. Apa hukumnya kalau sudah menikah menafkahi orang tua? Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan, andai kata orang tuanya sakit, sudah uzur, tua dan tidak punya pendapatan lagi, maka anak masih wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, di samping dia memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ya, jadi ternyata kepada orang tua masih ada kewajiban. Ini salah satu bentuk bakti kita. Punya uang banyak, kasih ibu, kasih ayah. Ada rizki lebih, berangkatin umroh, berangkatin haji. Senang gak Bu? Senang, apalagi dari hasil anak sendiri. Anak saya udah sukses nih, begitu ya. Nah itu berbuat baik yang dilakukan tatkala orang tuanya masih hidup. Ada yang kedua, berbuat baik yang dilakukan tatkala orang tuanya sudah meninggal. Apa? Yang pertama, anaknya rajin mendoakan. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal terputus keseluruhan illa min salasin, kecuali 3 perkara. Awaladin solihin yad'ulah, ya. Anak soleh yang mendoakan itu salah satu amal yang tidak terputus. Mau itu anak kandung, mau itu anak adopsi, mau itu anak angkat, ataupun ada yang bilang, ustazah selama hidup ataupun menikah saya nggak punya anak, tapi saya punya murid yang saya ajarkan ilmu. Maka dari murid itu, andai kata dia mendoakan, itu pun yang disebut dengan awaladin solihin yad'ulah. Itulah bentuk bakti kita setelah wafat, mendoakan, kirim Fatihah, bersedekah atas nama orang tua. Kalau orang tua belum haji dibadalin, kalau orang tua belum umroh dibadalin, dan yang paling penting menyambung silaturahim dengan keluarga orang tua ataupun teman-teman dan saudaranya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Hamalat su ummuhu kurhan wa wada'at su kurhan ay ala masyaqqatin. Ternyata di samping kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, ternyata tingkatan yang lebih tinggi adalah berbuat baik kepada ibu. Ini disebutkan dalam hadis yang sering diceritakan, masyhur hadis ini. Bahwa ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa?
Kenapa kok ibu lebih utama dari ayah? Disebutkan hamalatsu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Karena ibu dulu mengandung itu dengan susah payah. Tadi udah disampaikan sama guru kita. Yang namanya orang ngidam bebannya beda lagi Bu ya. Ada orang ngidam selama hamil nggak mau makan nasi. Ada? Ada. Ada orang ngidam selama hamil 9 bulan nggak mau lihat muka suami. Bawaannya kesel, sebel. Ada? Ada ya? Ada, ada begitu. Ya Pak ya, ada nggak mau nyium bau suami, ada? Ada. Tapi giliran dikasih duit 100.000, mau gitu ya. Ini macam-macam orang ngidam, jadi dari ngidamnya saja sudah cobaan. Makanannya nggak bisa dimakan keseluruhan, pantang, pilah-pilih dan lain sebagainya. Ketika sudah masuk trimester 2, trimester 3 ada lagi tantangannya, perut mulai besar. Kemana-mana susah, ibarat membawa 2 kelapa yang sedang kita tenteng. Belum lagi gelisahnya, gatalnya, berkeringatnya, gak bisa tidurnya. Dan setelah dia melahirkan, bebannya beda lagi, ngurusin anaknya yang tiap malam gak berhenti nangis. Pak, masih ingat gak dulu ngurusin anak Pak? Masih? Dulu ketika anak bangun tengah malam nangis, bapaknya bangun apa enggak? Ibu-ibu yang jawab. Bu, entar dulu. Bapaknya bilang iya, ibu Iya. enggak aja. Bapaknya bilang iya, ibunya enggak. Jadi itulah ibu, selain bapak juga banyak kebaikannya, diantaranya ibu karena mengandung melahirkan, the struggle of life, berjuang demi hidup ketika melahirkan. Ada yang wafat maka dia dapat gelar husnul khotimah, syahid karena melahirkan anak-anaknya. Wa hamluhu wa fisaluhu minar radha salasuna syahron. Disebutkan dalam tafsir ini bahwa masa mengandung menyusui itu jumlahnya 30 bulan. Kita berangkat dari kisah dulu di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ada perempuan dia hamil cuma 6 bulan. Ketika itu pengen dirajam, dikasih hukuman sama Utsman bin Affan. Kemudian dihadang oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali bilang, wahai Khalifah Utsman, ada ayat lain yang mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Jadi ibu-ibu kalau ngasih ASI, anak dapat susuan dari ibunya itu sempurnanya 24 bulan. 2 tahun. Dan di sini dalam ayat ini disebutkan wa hamluhu wa fisaluhu minar radha salasuna syahran. 30 bulan, berarti jumlah total mengandung menyusui itu 30 bulan. 6 bulan hamil, 24 bulan adalah menyusui. Itu 6 bulan adalah waktu paling sedikit perempuan bisa melahirkan. Jadi kalau ada orang ngelahirin usia kandungan 6 bulan, jangan langsung dibilang hasil zina tuh katanya. Hamil di luar nikah, tidak. Ini kisahnya ada di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Nah kalau misalkan dia lahir 6 bulan, berarti anaknya sempurna 24 bulan asinya. Kalau dia lahir 7 bulan, berarti 23 bulan. Kalau dia lahir selama 9 bulan berarti asinya 21 bulan. Lebih dari itu disempurnakan dalam 24 bulan itu juga diperbolehkan. Jadi ini ayat membahas tentang bagaimana sempurnanya seorang ibu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Hatta idza balagu asyuddahu, sampai anaknya matang. Nah usia matang disebutkan dalam kitab ini adalah salasun sanah au salasun. Salasa wa salasuna sanah au salasun. Jadi orang bisa dikatakan matang kalau udah usia 30 tahun, di bawah itu masih labil. Atau usia 33 tahun, tapi matangnya wabalagho arba'ina sanah. Dia dikatakan sempurna, matang pemikiran kehidupannya kalau sudah sampai 40 tahun. Makanya dalam hadis Rasul disebutkan kalau ada orang sudah mencapai 40 tahun, akhiratnya tidak lebih berat, kebaikannya tidak lebih banyak dibandingkan keburukannya, maka siap-siap untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena usia 40 menjadi penentu dan Rasul pun diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Terakhir doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini ayat ini turun asbabun nuzulnya untuk Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu dikasih kelebihan. Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling dekat sama Rasul. Kenapa? Karena anaknya Aisyah radhiyallahu anha itu jadi istri Rasul. Yang kedua, ketika beliau masuk Islam,
beliau mengucapkan syukur kepada Allah karena yang masuk Islam bukan hanya dirinya, tapi ayahnya Abu Kuhafah, ibunya Ummul Khair, dan anak-anaknya semua masuk Islam. Dan ini doa yang dianjurkan juga bagi orang yang sudah berusia 40 tahun, hendaknya banyak membaca doa ini dan lebih baik lagi mengurus orang tua, karena orang tua di akhir hayatnya bagaikan anak-anak. Ya, jadi ayat ini menceritakan bagaimana keutamaan seorang ibu dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Ibu, jadi kalau ngaji jangan cuma baca tafsirnya ya, tapi kita juga lihat tadi jangan cuma baca terjemahannya, tapi baca tafsirnya juga seperti yang tadi disampaikan oleh Ustazah. Jadi buat ibu punya kewajiban membesarkan anak. Punya anak, anak punya kewajiban menyenangkan dan membahagiakan serta mendoakan orang tuanya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya, dan kita akan ngaji lagi tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia.